Aisyah merupakan organisasi perempuan otonom Muhammadiyah yang memiliki peran besar dalam sejarah dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Organisasi ini lahir dari kesadaran akan pentingnya peran kaum perempuan dalam membangun umat dan bangsa. Jauh sebelum isu emansipasi perempuan ramai diperbincangkan. Aisyah didirikan pada 19 Mei 1917, bertepatan dengan 27 Rajab 1335 Hijriah, di kota Yogyakarta. Tanggal ini memiliki makna simbolik karena bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sebuah momentum spiritual yang menggambarkan kebangkitan dan pencerahan. Pendiri Aisyah adalah Siti Walidah, yang lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, bersama dengan suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dari Sopotresno menuju Aisyah. Cikal bakal Aisyah bermula dari sebuah forum pengajian perempuan bernama Sopotresno, yang secara harfiah berarti siapa yang cinta. Forum ini bukan organisasi formal, melainkan pengajian bagi perempuan dari berbagai usia, yang dipelopori oleh Nyai Ahmad Dahlan bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seiring berkembangnya kesadaran dan kebutuhan akan wadah yang lebih terstruktur, pada tahun 1917, diadakan rapat di kediaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Rapat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Muhammadiyah seperti Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Mohtar, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dari rapat inilah diputuskan pembentukan organisasi perempuan Muhammadiyah secara resmi. Awalnya, nama Fatimah sempat diusulkan, namun tidak disepakati. Kemudian Kiai Haji Fahrudin mengusulkan nama Aisyah, yang akhirnya diterima dan disepakati bersama. Makna nama Aisyah. Nama Aisyah diambil dari nama Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai perempuan cerdas, berilmu, dan memiliki peran besar dalam meriwayatkan hadis serta pendidikan umat. Jika Muhammadiyah bermakna pengikut Nabi Muhammad, maka Aisyah dimaknai sebagai pengikut Aisyah. Keduanya dipandang sebagai pasangan dakwah yang saling melengkapi, sebagaimana teladan Nabi Muhammad dan Aisyah dalam kehidupan dan perjuangan. Gerakan pendidikan dan amal nyata. Setelah diresmikan dan dipimpin langsung oleh Nyai Ahmad Dahlan, Aisyah bergerak aktif dalam bidang pendidikan dan sosial. Fokus utama Aisyah sejak awal adalah pendidikan perempuan, yang pada masa itu masih sangat terbatas aksesnya. Aisyah mendirikan sekolah-sekolah putri, asrama, serta mengembangkan pendidikan Islam bagi perempuan dengan pendekatan yang progresif. Sistem pendidikan Aisyah mengadopsi gagasan catur pusat pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendidikan di rumah, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Pada tahun 1919, Aisyah mendirikan pendidikan anak usia dini bernama Froebel School, yang kemudian dikenal sebagai Taman Kanak-Kanak Aisyah. Ini merupakan TK pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia, sebuah pencapaian besar dalam sejarah pendidikan nasional. Mencerdaskan dan memberdayakan perempuan. Tidak berhenti pada pendidikan anak, Aisyah juga aktif memberantas buta huruf, baik huruf Arab maupun Latin, sejak tahun 1923. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual perempuan agar mampu berperan aktif di ruang publik tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pada tahun 1926, Aisyah mulai menerbitkan majalah Suara Aisyah, yang awalnya menggunakan bahasa Jawa. Majalah ini menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan penyebaran gagasan perempuan Islam berkemajuan. Jaringan luas dan kiprah nasional. Hingga saat ini, Aisyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Aisyah mengelola 4.560 satuan pendidikan, 280 fasilitas kesehatan, 459 lembaga sosial, 503 unit usaha ekonomi kecil. Jaringan Aisyah tersebar di 34 provinsi, 370 kabupaten atau kota, 2.332 cabang, dan 6.924 ranting di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa Aisyah bukan hanya organisasi dakwah, tetapi juga kekuatan sosial yang nyata. Pembinaan kader perempuan muda.
dalam upaya menyiapkan generasi penerus. Aisyah mendirikan organisasi kader muda perempuan bernama Siswa Praja Wanita pada tahun 1919 yang kemudian berubah nama menjadi Nasyiatul Aisyah pada tahun 1931. Gagasan ini dipelopori oleh Somodirjo, seorang guru di Standard School Muhammadiyah, yang meyakini bahwa kemajuan Muhammadiyah sangat bergantung pada kualitas pendidikan generasi mudanya, baik secara intelektual, spiritual, maupun jasmani. Bukti nyata, Aisyah. Aisyah adalah bukti nyata bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam dakwah dan pembangunan bangsa. Dari pengajian sederhana hingga gerakan nasional, Aisyah telah menunjukkan bahwa Islam mendorong perempuan untuk berilmu, berdaya, dan berkontribusi aktif bagi masyarakat. Lebih dari 1 abad berdiri, Aisyah terus melangkah sebagai organisasi perempuan Islam yang berkemajuan, menjaga nilai keislaman, sekaligus menjawab tantangan zaman. Sebelum lanjut ke video berikutnya, pastikan Anda sudah subscribe, like, dan share ya.